Tidak ada orang di antara kita yang tahu kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, di mana kita meninggal. Maka jangan menunda taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini pelajaran, pelacur saja diampunkan dosa-dosanya ketika dia beramal dengan keikhlasan. Seorang laki-laki yang membunuh 100 orang, awalnya 99, nampak gennya 100. Dia tanya sama pendeta, innahu qatala 99 nafsan, fahal lahu min taubah? Pak pendeta, ada orang tuh membunuh 99 orang, kira-kira diterima di tobatnya? Nah, rasa pendeta tidak tahu, dia rajin ibadah tapi tidak memahami ilmu. Dia bilang apa? La. Begitu bilang la, menggelinding kepalanya. Apa gennya 100? Dia bilang la. Nah itu kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya. Karena setelah itu mulutnya sama kepalanya jatuh ke lantai. Dia kasih cukup 100 orang. Setelah cukup 100 orang, jalan lagi, tanya lagi. Siapa yang bisa ditanya? Saya mau tobat ini. Tapi rasa pendeta Dendra, wah, dah coba, tempuh wah. Nasa ketika dia mau dikira tobat, kasih cukup 100. Begitu dia berjalan, ditunjukkan fadulla ala rajulin alim, rajulin saleh. Maka ditujukan kepadanya seorang laki-laki saleh yang punya ilmu, paham ilmu syar'i. Dan itu menunjukkan keutamaan orang yang beribadah dilandasi ilmu daripada orang yang beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Begitu ketemu dengan orang alim yang saleh ini, dia cerita, innahu qatala mi'ata nafs, fahal lahu min taubah? Pak Ustaz, ada orang tuh membunuh 100 orang. Bah, nah gete-gete memin cede. Gete memang ini setengah tobo na to. Anu na, kawalin na. Mga tama ke dede kaget apa, madan na to lun. Ya. Jadi dia tanya, Pak Ustaz, ada orang, dia tidak bilang saya. Nah ini juga apa ya, kaidah prinsip kalau kita bertanya sama orang alim, tidak usah bilang Pak Ustaz pur kami nudin repeko, jamu keceritai. Ya. Cerita seakan-akan orang itu adalah orang lain. Nah, pelajaran dari hadis itu. Innahu qatala mi'ata nafs. Ada orang membunuh 100 orang, Pak Ustaz. Kira-kira fahal lahu min taubah? Kira-kira masih diterima tobat? Anda seperti pendeta tadi bilang, "Lah, dia kagak sabar aku be." Toto mutoha. Dia enggak bilang begitu. Orang soleh mengatakan, "Nam. Faman yahulu bainahu wa bainat taubah?" Iya, anakku. Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dengan pertobatan? Tidak ada. Yang penting dia mau berbuat. Lalu apa kata orang soleh ini? Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Berangkat kamu, tinggalkan kampungmu. Fa innaha ardusu, karena kampungmu itu negeri yang buruk. Di sana kebanyakan orang berbuat maksiat. Pindahlah ke negeri sebelahnya. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Karena sesungguhnya di kampung sebelah itu mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang alim, beriman, bertakwa, beribadah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pindah ke sana, maka mulailah dia berjalan. Berjalan, terus berjalan sampai di tengah jalan kehabisan tenaga. Sampai-sampai dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, karena sudah tidak bisa berjalan, wana'a bisadrihi, maka dia berjalan dengan menggunakan dadanya, sisa-sisa tenaganya kan sudah tidak. Tapi itu menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bertaubat. Tidak bisa bergerak kakinya, tidak bisa bergerak tangannya. Elosong papada balik solo. Pala lolo na dia tobat kasih. Dia ngesot begitu dengan dadanya, lalu meninggal di tengah jalan. Maka turunlah malaikat azab. Malaikat azab mengatakan, tahu aku ya. Ya lebar na ye. 100 tahun nauno. Nah, begitu dia bilang begitu, turun malaikat kedua, malaikat rahmat. Dia bilang, tunggu dulu bos, tunggu dulu. Dia orang yang sudah mau bertobat. Malaikat azab mengatakan, falam ya'mal bi'amalin qad. Mau bertobat tapi belum pernah beramal, belum pernah beribadah. Sekedar tekad begitu, apa hebatnya coba? Tapi malaikat rahmat mengatakan tidak. Dia ingin bertobat, lalu meninggal dalam usahanya untuk bertobat. Karena tidak bisa berhenti berdebat, Allah mengutus malaikat yang ketiga di surati adami, dalam bentuk seorang laki-laki manusia. Makanya hadis ini juga menunjukkan keutamaan manusia dibanding malaikat. Karena terbukti malaikat ketiga yang menjadi penengah di antara dua malaikat ini. Kalau dua malaikat ini kan malaikat asli, turun dengan wujudnya.
Kalau malaikat ketiga manusia. Nah, malaikat yang ketiga ini mengatakan qisu bainal arbain. Mari kita ukur jarak antara dua negeri itu. Antara tempat posisi dia meninggal dengan jaraknya dari kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju, mana yang lebih dekat? Setelah diukur, ternyata lebih dekat 1 jengkal ke kampung yang dia tuju. Masya Allah. Maka malaikat rahmat memegang ruh laki-laki ini lalu membawanya untuk diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, saking inginnya Allah menjadikan kita bertaubat, saking inginnya Allah menjadikan kita dapat ampunan, Allah berfirman kepada negeri yang dia tinggalkan, ibta'id, kau menjauh. Lalu Allah berfirman kepada kampung yang dia tuju, iqtarib, kamu yang mendekat. Subhanallah. Perhatikan ikhwan sekalian, betapa Allah yang maha lembut itu ingin melihat kita dapat ampunan. Ini Tommy si macam apa? Ini Tommy, dia dimengerti, dia disingaleta. Kawan, kadang-kadang kita mau berbuat jelek, tiba-tiba ban motor kita kempes. Sadarilah bahwa Allah sedang memberi kita peringatan. Allah yang maha lembut ingin memberitahukan, jangan muloka. Ini ndak, yuk sini tepang nasa ujian ini. Dan dia ujian bosku. Ya, dia mau bermasalah, jual juga minum balok. Mak betul motorona. Ujian dari Allah kayak gini. Bukan, kalau Anda mau pergi beribadah, terus kempes motor, itu ujian dari Allah. Tapi kalau Anda mau bermaksiat, kempes, jatuh, maka sadarilah, boleh jadi Allah sedang menegur kita. Allah yang maha lembut ingin mengkondisikan kita tidak berbuat maksiat. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi ke terus bendungan. Ini jemaah sekalian yang dirahmati. Baik, tema kita hari ini adalah kira-kira berapa menit lagi.